Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Iis Kurniasih, dari Siswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka semester 3 dengan Kali ini saya akan memaparkan tanggapan diskusi 11 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam tugas 11 ini, kami menanggapi pembahasan model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum Merdeka, menganalisis pembelajaran tematik terpadu, dan membandingkan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Juga akan berbagi pengalaman implementasi di sekolah. Baiklah, pada pembahasan pertama yaitu mengenai model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum saat ini. Dari 10 model pembahasan terpadu yang dikenal seperti Connected, Nested, Sequenced, Shared, Repeated, Integrated, Immersive, Network, dan Fragmented, model WIFI dan Integrated dinilai paling relevan dengan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 untuk jenjang sekolah dasar. Pada model WIFI yaitu menggunakan tema sentral untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, cocok dengan pembelajaran tematik terpadu di kurikulum 2013. Dan adapun model integratif menerapkan integrasi antar mata pelajaran secara berbasis proyek dan lintas disiplin, sesuai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya itu pembahasan mengenai tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Adapun tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu yaitu mengembangkan kompetensi holistik melalui keterpaduan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan peserta didik secara menyeluruh. Juga meningkatkan efisiensi waktu, dalam hal ini membantu siswa memahami keterkaitan antar konsep dalam kehidupan nyata serta menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Berikutnya yaitu landasan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran ini memiliki landasan filosofis, psikologis, dan pedagogis. Secara psikologis, pembelajaran tematik terpadu didasarkan pada teori perkembangan anak yang menekankan bahwa anak belajar paling baik ketika materi disampaikan secara utuh dan kontekstual. Anak usia sekolah dasar berada dalam tahap operasional konkret, sehingga membutuhkan pengalaman belajar yang nyata, terintegrasi dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya secara filosofis, pembelajaran ini mengacu pada pendekatan humanistik dan konstruktivistik yang memandang siswa sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuannya secara mandiri melalui pengalaman langsung. Secara pedagogis, landasan ini berkaitan dengan strategi pengajaran yang menekankan keterpaduan antar mata pelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran di kelas, serta mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran tematik terpadu meliputi berpusat pada peserta didik, bersifat holistik, bersifat fleksibel, berkesinambungan, dan relevan. Prinsip-prinsip ini memastikan pembelajaran yang efektif dengan rambu-rambu pelaksanaannya mencakup penggunaan tema sebagai pengikat berbagai mata pelajaran, pengembangan jaringan tema, penggunaan penilaian otentik, serta peran guru sebagai fasilitator pembelajaran aktif. Berikutnya yaitu pembahasan nomor 3 mengenai tahapan implementasi di kelas. Pertama yaitu dalam hal perencanaan, mencakup menentukan tema dan subtema, mata pelajaran yang terintegrasi, serta menyusun tujuan kegiatan dan asesmen terpadu. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, tahapan ini menerapkan pendekatan saintifik yaitu dengan cara mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan. Juga strategi pembelajaran aktif serta kolaboratif yang harus disusun oleh guru. Dan tahapan yang terakhir yaitu penilaian. Bentuk penilaian yang dilakukan yaitu penilaian yang bersifat otentik dengan cara menilai kemampuan siswa melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan format portofolio, rubrik, observasi, dan tes. Berikutnya yaitu mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka.
Ada beberapa aspek perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, diantaranya yaitu berdasarkan pendekatan, struktur kurikulum, konten, peran guru, asesmen, dan materi ajar. Pada kurikulum 2013, pendekatan menggunakan tematik terpadu dan saintifik, sementara kurikulum Merdeka menggunakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan berbasis diferensiasi. Untuk struktur kurikulumnya, pada kurikulum 2013 berdasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, sedangkan kurikulum Merdeka mengacu pada capaian pembelajaran per fase pada tiap-tiap fase. Selanjutnya itu dari aspek konten. Pada kurikulum 2013, beban konten relatif tinggi, sedangkan pada kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial. Dan berikutnya itu peran guru. Pada kurikulum 2013, peran guru sebagai fasilitator dalam rangkaian tema. Sementara dalam kurikulum Merdeka, peran guru sebagai perancang pembelajaran berdiferensiasi dan fasilitator proyek. Berikutnya dari aspek asesmen. Pada kurikulum 2013, penilaian berdasarkan pada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan untuk kurikulum Merdeka menggunakan asesmen formatif dan sumatif berbasis capaian pembelajaran. Dan untuk materi ajar pada kurikulum 2013 menggunakan buku tematik, sementara pada kurikulum Merdeka menggunakan modul ajar fleksibel dan boleh dikembangkan oleh guru. Adapun implementasi kurikulum Merdeka di UPT SDN Periuk Jaya Permai, Kota Tangerang telah berjalan sejak tahun ajaran 2022-2023, di mana sekolah kami menerapkan prinsip dasar kurikulum Merdeka yang berfokus pada pembelajaran yang fleksibel, berdiferensiasi, dan berpusat pada siswa. Guru-guru didorong untuk mengembangkan modul ajar secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta konteks lokal sekolah. Pembelajaran dirancang tidak hanya berorientasi pada konten, tetapi juga mendorong siswa untuk aktif, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah nyata melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Beberapa tema proyek yang telah dilaksanakan antara lain gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan, yang mengajarkan nilai gotong royong, mandiri, serta kepedulian sosial. Selain itu, sekolah juga menerapkan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk memahami kemampuan awal siswa, sehingga guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran secara berdiferensiasi. Melalui kombinasi strategi ini, kurikulum Merdeka di UPT SDN Periuk Jaya Permai telah menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna, tekstual, dan inklusif. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran terpadu merupakan pendekatan yang sangat relevan dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia. Melalui model seperti hybrid dan integrated, pembelajaran dapat dirancang secara tematik dan lintas disiplin, yang memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan proses belajar yang menyeluruh, kontekstual, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Landasan psikologis, filosofis, dan pedagogis memperkuat pentingnya pembelajaran tematik terpadu dalam mendukung perkembangan karakter dan kompetensi siswa secara utuh. Perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka terletak pada fleksibilitas dan otonomi guru dalam merancang pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan ruang lebih luas bagi guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal melalui pengembangan modul ajar dan pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Implementasi di UPT SDN Periuk Jaya Permai menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, reflektif, dan sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Dengan dukungan asesmen diagnostik dan penilaian autentik, pembelajaran terpadu dalam kurikulum Merdeka menjadi langkah strategis menuju pendidikan yang lebih bermakna dan transformatif. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.